Deso. Saya mau mengajak kita semua, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pagi ini saat kita berdiri, memasuki tahun 2026, memasuki tahun yang baru dalam setiap kehidupan kita. Mungkin ada pertanyaan di dalam setiap hati kita semua. Apa yang bisa aku kontribusikan? Apa yang bisa aku kontribusikan untuk Tuhan di tahun ini? Apa yang bisa aku lakukan untuk Tuhan di tahun ini? Mungkin kita memandang diri kita sendiri, keterbatasan waktu kita, sumber daya yang pas-pasan dalam kehidupan kita semua, talenta-talenta yang biasa dalam kehidupan kita semua, dan kita berpikir, kontribusiku mah terlalu kecil, biar orang lain saja, gak usah akulah, biar orang lain saja yang melayani dengan kapasitas besar, kalau aku mah terlalu kecil. Saudara, hari ini Tuhan ingin memeluk hati yang merasa kecil itu dan membisikkan setiap kebenaran ini, tentunya yang rindu membawa saudara semakin dekat kepada Tuhan. Ingat baik-baik, dalam kerajaan Tuhan, ukurannya bukanlah segalanya Bapak Ibu Saudari. Ukuran bukanlah segalanya, tetapi saudara hati yang setia, hati yang rendah hati, itulah yang menjadi ukuran sebenarnya dalam setiap kehidupan kita semua. Tuhan memiliki ukuran bukan yang dinilai oleh manusia, tetapi Tuhan memiliki ukuran, yaitu hati yang setia, hati yang rendah hati ketika datang kepada Tuhan. Itulah yang menjadi ukuran sebenarnya. Saudara, mari kita buka hati untuk mendengar firman Tuhan pada kesempatan saat hari ini. Bayangkan kita ini seperti gereja ada di sebuah kapal yang besar. Kita seperti gereja ada di dalam sebuah kapal yang besar yang akan berlayar memasuki tahun 2026. Semua kita adalah awak kapalnya Bapak Ibu Saudari. Ada yang jadi nahkoda, ada yang jadi juru masak, ada yang membersihkan geladak kapal Bapak Ibu Saudari, setiap ruangan-ruangan di kapal. Ada yang hanya bisa duduk di sudut sambil memegang seutas tali kecil. Dan akhirnya kapal pun mulai bergerak dalam setiap kehidupan kapal itu. Saudara yang memegang tali kecil itu mungkin merasa malu, apa artinya tenagaku yang kecil ini? Tetapi tahukah kalian semua, di laut yang bergelora, tali kecil yang diulurkan kepada orang-orang yang hampir terlempar ke laut, itu bisa menyelamatkan nyawa. Bapak Ibu, di tahun yang baru ini, Tuhan tidak meminta kita semua menjadi nahkoda. Dia meminta kita semua menjadi penjaga tali yang kecil itu, yang setia di posisi kita masing-masing. Satu ketika saya teringat, saudari, ada pertandingan sepak bola tahun berapa itu 1999 mungkin. Ketika Manchester United, Bapak Ibu Saudari, menjadi juara Piala Champion, kalau tidak salah seperti itu. Waktu itu kalah sekitar 1-0 sampai menit 89 kalau tidak salah. Sampai menit 89. Lawannya pada saat itu Bayern Munchen Bapak Ibu Saudari. Sampai menit 89. Lalu kemudian ada dua pemain cadangan dimasukkan, namanya Teddy Sheringham dan Ole Gunnar Solskjaer. Karena saya pencinta MU pada saat itu, jadi saya tahu nama-nama ini Bapak Ibu Saudari dulu. Tapi kalau yang sekarang saya nggak terlalu tahu. Lalu kemudian dua nama ini masuk di menit-menit terakhir pemain cadangan. Dan akhirnya saudara dua-duanya mencetak gol. Yang akhirnya itu posisinya kalau tidak salah menjadi 2-1. 2-1. Kalau tidak salah Bapak Ibu Saudari, 2-1 atau 3-2. Saya agak lupa nilainya. Tetapi dua pemain inilah yang saya ingat sangat berkontribusi. Walaupun dari pemain cadangan. Bapak Ibu Saudari kasih oleh Tuhan. Dan akhirnya klub itu menjuarai Piala Champion pada saat itu, saudari kasih oleh Tuhan. Saya mengingat karena saya pernah menontonnya soalnya, saudara. Saudara, mungkin kita seperti pemain cadangan itu, kita merasa, gue cuma pemain cadangan. Gak seperti pemain yang utama, saya seperti pemain cadangan. Tetapi saudara, pemain cadangan itu juga Bapak Ibu Saudari penting dalam sebuah tim, dalam kehidupan khususnya dalam kehidupan kita sebagai manusia juga. Kita belajar. Saudara, biarlah kita belajar boleh berkontribusi dalam pekerjaan Allah.
sekecil apapun itu, dengan kerendahan hati tentunya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, belum terlambat ya untuk saya mengucapkan selamat tahun baru buat teman-teman semua dimanapun kalian berada. Saudara, di awal tahun ini hati kita dipenuhi dengan ucapan syukur atas setiap kesetiaan Tuhan yang menyertai setiap hidup saudara sepanjang tahun yang lalu. Dan tentunya ada penuh pengharapan akan karyanya di tahun yang baru, di tahun 2026 ini. Dan seringkali awal tahun kita membuat resolusi-resolusi besar, target-target yang spektakuler dalam setiap hidup kita semua. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kita bahwa dalam kerajaan Allah yang terpenting bukanlah besarnya kontribusi itu, tetapi kesetiaan dan kerendahan hati. Saudara, kesetiaan dan kerendahan hati dalam memberikan yang kita miliki untuk pekerjaan Allah. Sekecil apapun itu, kita berikan kepada Allah dalam setiap hidup kita semua. Tuhan tidak memandang besarnya kontribusi kita, tetapi Dia memandang ketulusan. Dia memandang kerendahan hati di balik setiap tindakan-tindakan saudara dan saya. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, mari kita buka hati kita untuk belajar. Ada 3 prinsip Alkitabiah tentang bagaimana kontribusi kecil, tentunya dengan hati yang rendah hati, Bapak Ibu Saudari, dan tentunya dengan kesetiaan, justru menghasilkan dampak yang kekal, dampak yang besar di dalam setiap kehidupan kita semua. Yang pertama, Bapak Ibu Saudari, kita mau belajar dalam setiap kehidupan kita semua ya, sehingga saudara bisa diperlengkapi di dalam setiap kebenaran firman Tuhan. Prinsip yang pertama, Bapak Ibu, Allah itu memerlukan kesetiaan. Allah itu melihat kesetiaan dalam perkara-perkara kecil dalam setiap kehidupan kita semua. Bukan hebat dalam perkara-perkara yang besar dalam setiap hidup saudara. Ya, Allah memerlukan kesetiaan dalam perkara-perkara kecil, bukan perkara-perkara hebat dalam hal-hal besar dalam hidup saudara. Matius 25 ayat 14 sampai 30. Bapak Ibu Saudari, saya tidak membaca semuanya, tetapi di sana saudari ada perumpamaan tentang talenta. Kita belajar dari prinsip tentang talenta ini. Bapak Ibu Saudari, ada yang diberikan 1 talenta, 2 talenta, dan 5 talenta. Saudara, yang 5 menghasilkan 5, yang 2 menghasilkan 2, yang 1 disimpan. Ya, itu inti ceritanya seperti itu. Lalu kemudian saudari dikasih oleh Tuhan, Tuhan sampaikan kepada yang 5, bagus sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Yang 2 juga sama. Ya, saudari dikasih oleh Tuhan, masuklah dalam perjamuan kawin anak domba. Ya, Bapak Ibu Saudari, masuklah. Ya, karena perbuatannya setia, Tuhan akan mempercayakan perkara-perkara yang besar dalam setiap kehidupannya. Tetapi yang 1, oleh karena kemalasannya, saudari dikasih oleh Tuhan, ya, dia tidak mengerjakan itu semua. Dia tidak mengelola talenta itu dengan baik. Saudara, perumpamaan ini menunjukkan bahwa Tuhan memberikan menurut kesanggupannya masing-masing. Ya, dalam Matius 25 ayat yang ke-15. Tuhan memberikan kepada kita semua masing-masing menurut kesanggupannya. Ini adalah prinsip tentang kesetaraan peluang. Tuhan memberikan saudara yang dikasih oleh Tuhan peluang yang sama, peluang yang setara. Bukan kesamaan dalam pemberian, karena ada pemberian yang diberikan 5, 2 talenta. Tetapi prinsip, ya Bapak Ibu Saudari, ada peluang yang sama. Ada kesetaraan dalam peluang. Fokusnya Bapak Ibu Saudari tentunya kepada kesetiaan. Karena di sana dikatakan baik sekali perbuatanmu yang setia dan baik itu. Saudara, ketika Tuhan itu datang, Tuhan itu sampaikan baik sekali perbuatanmu yang setia dan yang baik. Dalam mengelola apa yang dipercayakan. Ya, dalam mengelola apa? Apa yang dipercayakan. Bukan pada jumlah keuntungan. Bukan kepada jumlah keuntungan yang spektakuler. Yang 5 nanti bisa ngusahakan, jadi 10, 20 atau 1000. Tidak Bapak Ibu Saudari. Yang 5 menghasilkan 5. Yang 2 menghasilkan 2. Saudara, Tuhan mengatakan baik sekali perbuatanmu itu, hambaku yang baik dan setia. Khususnya dalam mengelola apa yang dipercayakan.
bukan kepada jumlah keuntungannya. Saudara, inilah prinsip talenta dalam setiap kehidupan yang kita belajar pagi hari ini. Lalu kemudian saudara, ada prinsip siapa yang tentunya menghina hari peristiwa-peristiwa kecil. Dalam Zakaria pasal 4 ayat yang ke-10 dikatakan demikian. Sebab siapa yang memandang hina hari-hari peristiwa-peristiwa kecil, mereka akan bersukaria melihat batu pilihan di tangan Zerubabel, yang 7 ini adalah mata Tuhan yang menjelajah seluruh bumi. Saudara, di dalam Zakaria 4 ayat yang ke-10, nubuatan Zakaria ini membangun bait Allah yang kedua. Pada saat itu dianggap kecil, dianggap remeh oleh orang-orang di sekitar mereka. Dan tentunya tidak hebat dibandingkan dengan kemegahan bait Allah Salomo di dalam setiap kehidupannya. Ya, saudara, namun Tuhan menegur sikap meremehkan ya dari hal-hal kecil ini. Bukankah mereka akan bersorak-sorai melihat batu utama di tangan Zerubabel? Bapak Ibu, proses pembangunan yang lambat dan terlihat kecil itu adalah pekerjaan Tuhan sendiri yang tentunya akan diselesaikan oleh kuasa rohnya. Saudara, Zerubabel yang memimpin pembangunan bait Allah yang kedua yang dianggap kecil dan yang kurang megah saat itu. Ia tidak dikenang karena prestasi yang lebih besar dari Salomo, tetapi Bapak Ibu Saudari, dia dikenang karena kesetiaannya. Dia dikenang karena kesetiaannya menyelesaikan pekerjaan yang Tuhan percayakan di tengah-tengah tantangan dan kekecewaan bangsa itu pada saat itu. Saudara, pemaknaan yang pertama yang kita bisa ambil dalam setiap kehidupan kita semua pada bagian yang pertama, Tuhan lebih menghargai kesetiaan jangka panjang dalam setiap tugas-tugas rutin daripada pencapaian sesaat yang gemilang. Ya, Tuhan lebih menghargai kesetiaan kita, khususnya dalam jangka panjang, dalam tugas-tugas rutin setiap hari yang kita kerjakan dengan setia daripada pencapaian sesaat dalam setiap hidup saudara dan saya. Maka hargailah Bapak Ibu Saudari proses dalam kehidupan saudara. Hargailah proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam rutinitasmu setiap hari. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin kau rindu menjadi pengusaha yang besar, pengusaha yang hebat. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, punya toko di mana-mana dalam setiap kehidupan kalian semua. Tetapi buka saja jarang, ya buka toko saja jarang. Mungkin saudara bukanya 3 hari, liburnya sehari. Bagaimana kira-kira toko itu mau berkembang? Saudara, kita perlu membuka ya ataupun setia membuka toko itu setiap hari. Kalau saudara rindu usaha itu berkembang. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, ingatlah pemaknaan yang pertama, Tuhan lebih menghargai kesetiaan jangka panjang dalam tugas-tugas rutin daripada pencapaian sesaat yang gemilang dalam setiap hidup saudara. Ada orang-orang, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang malas ketika melayani setiap minggu di gereja, ya, yang malas berdoa. Tetapi ketika lagi konser, wah mereka semangat melayani. Wah ketika nanti Paskah, ketika nanti Natal, mereka semangat melayani. Tetapi di setiap hari Minggu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mereka punya banyak kesibukan sehingga mereka mengatakan tidak bisa untuk melayani. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, padahal kita rindu atau Tuhan rindu supaya saudara dan saya menjadi orang-orang yang setia. Ingatlah, Tuhan lebih menghargai kesetiaan jangka panjang yang saudara lakukan dalam setiap tugas-tugas rutin daripada pencapaian-pencapaian yang sesaat dalam hidup saudara. Yang kedua, saudara, pekerjaan Tuhan itu seringkali dimulai dari hal yang kecil, tidak mencolok, tetapi dilakukan dengan konsisten, dan itu akan membawa kepada penyelesaian yang ditentukannya. Maka Bapak Ibu Saudari, pemaknaan yang kedua ini dalam setiap hidup kita semua, ayo lakukanlah pekerjaan-pekerjaan Tuhan dari hal-hal yang kecil yang mungkin tidak dilihat oleh orang, tetapi dilakukan dengan konsisten. Waktu saya muda, saya pernah tinggal di satu gereja Bapak Ibu Saudari ya. Walaupun saya pemimpin anak muda pada saat itu, ya ketua youth dan lain sebagainya. Tapi saya pernah di gereja Bapak Ibu Saudari tinggal dalam ruang yang kecil sekali. Kecil sekali. Jadi kalau misalkan di gereja itu ruko, itu ada 2-3 ruko pada saat itu.
Saudara, ya, itu kalau di ruko tuh tangganya ada seperti ini ya. Jadi kita naik lalu berputar lalu kemudian ke atas. Seperti itu. Saya pernah tinggal di bawah tangga itu. Ya, dibikinin kamar di situ. Saya pernah tinggal di situ. Ya Bapak Ibu Saudara, dari kecil sekali. Ya lalu kemudian saya merapikan semua gereja. Ya, baik ketika setelah selesai ibadah, baik ketika hari biasa, itu dimulai dari kamar mandi, dari lantai 1, lantai 2, lantai 3, Bapak Ibu Saudara. Ya, orang tidak pernah melihat setiap jerih lelah dalam setiap kehidupan saya pada saat itu. Tetapi saudara yang kasih Tuhan, yang saya tahu Tuhan melihat setiap apa yang saya kerjakan dengan konsisten. Termasuk tadi dalam setiap hal-hal yang mungkin kecil di mata manusia, mungkin tidak berharga ya di pandangan manusia, tetapi ketika mereka beribadah, ya Bapak Ibu Saudara, ada tempat yang baik, ada tempat yang bersih dan nyaman untuk setiap umat beribadah. Dan itu pun satu pelayanan walaupun tidak dilihat oleh manusia. Amin Bapak Ibu Saudara. Ayo, pekerjaan Tuhan itu seringkali dimulai dari hal yang kecil, ya, yang tidak mencolok, tetapi dilakukan dengan konsisten. Saudara, dan itu akan membawa tentunya saudari pada kehidupan yang dipercayakan oleh Tuhan lebih dan lebih lagi. Ya, dalam setiap hidup saudara. Bayangkan ada 2 orang yang menanam pohon. Yang pertama menanam pohon mangga dengan baik, dengan spektakuler. Lalu kemudian dia umbar di media sosial. Ya, saudari yang kasih oleh Tuhan, dia umbar di media sosial, dia foto ya di tengah-tengah pohon mangga itu. Dan dia kasih di media sosialnya. Tetapi setelah itu Bapak Ibu Saudari, pohon mangga itu yang dia tanam tidak pernah disiram. Tidak pernah dipupuk lagi. Tetapi orang yang kedua menanam pohon yang sama dengan sederhana. Enggak dia umbar-umbar. Lalu setiap pagi dia menyiramnya secukupnya. Setiap pagi dia memupuknya secara rutin. Membersihkan rumput di sekitarnya Bapak Ibu Saudari. Dan saudara tahu setahun kemudian kira-kira pohon manakah yang berbuah? Pohon mana yang berbuah? Penanam yang pertama atau yang kedua? Saudara bisa jawab di dalam kolom komentar ya. Saudara, ya tentunya penanam yang kedua. Betul Bapak Ibu Saudari? Tentunya ya penanam yang kedua. Kenapa Bapak Ibu Saudari ini kasih oleh Tuhan? Ya karena dia setia dalam perkara-perkara kecil. Dia menyiram setiap hari. Saudari ini kasih oleh Tuhan, dia melakukan setiap tindakan-tindakan yang sederhana itu setiap hari secara rutin. Membersihkan rumputnya. Ya Bapak Ibu Saudari ini kasih oleh Tuhan. Dan dia menyiram secukupnya. Dan ternyata saudari itu menentukan hasil akhirnya. Itu menentukan hasil akhirnya. Dalam perjalanan pelayanan saya, dari waktu saya muda, Bapak Ibu Saudari ini kasih oleh Tuhan. Ya, saya sudah bertemu banyak orang-orang muda. Ya, termasuk orang yang segenerasi saya. Termasuk orang yang di bawah generasi saya juga banyak juga Bapak Ibu Saudari. Dan saya melihat banyak mereka cakap melakukan setiap pelayanan di mimbar. Cakap sekali. Melakukan pelayanan di mimbar Bapak Ibu Saudari. Tetapi saudara mereka tidak cakap di dalam setiap doa-doa. Setiap hari yang seharusnya itu yang menguatkan dasar mereka. Seharusnya itu yang menguatkan dasar mereka untuk mengasihi dan melayani Tuhan. Ya, termasuk dari sejak saya muda, saya melihat justru banyak orang-orang yang seperti itu. Akhirnya di tengah jalan terlempar dari setiap pertandingan iman mereka. Banyak yang terlempar Bapak Ibu Saudari. Belum lagi di sekolah teologi. Saya ingat yang masuk sekolah teologi di semester saya itu hampir 40 orang. Yang tamat sekitar 20-an orang. Setengahnya terlempar Bapak Ibu Saudari. Ya. Karena apa? Karena mereka tidak setia dalam hal-hal kecil. Mereka tidak menyirami setiap hari jiwa mereka. Mereka tidak berdoa. Mereka hanya sibuk di ruang-ruang perpustakaan. Bapak Ibu Saudari ini kasih oleh Tuhan. Padahal yang menentukan kita berhasil dalam pelayanan bukan ketika di mimbar. Tetapi ketika saudara ada di dalam kamar menyembah Tuhan.
ada di dalam setiap ruang saat teduhmu. Itu yang dilupakan oleh orang, Bapak Ibu Saudari. Sehingga banyak orang ketika melayani di mimbar itu hanya show semata. Ya, hanya ingin dilihat tampil. Termasuk Bapak Ibu Saudari, ya baik pendeta, baik pelayan-pelayan Tuhan yang berdiri siapapun yang di mimbar itu. Saudara, mari pada kesempatan saat hari ini setialah dalam perkara-perkara kecil. Belajarlah di dalam keluarga, setia mengucapkan salam ketika saudara hadir di rumah saudara, ketika dari luar, shalom. Ya, saya biasa seperti itu kalau masuk rumah, shalom, puji Tuhan. Akhirnya anak-anak saya mengikuti. Saudara setia mengucapkan salam, ya shalom, kasih salam. Ya, terus kemudian saudara setialah juga di dalam setiap doa-doamu. Ya Bapak Ibu Saudari, ajar anak-anak kita semua berdoa sebelum makan. Sebelum makan jangan langsung hajar Bapak Ibu Saudari, tapi berdoa dulu. Usahakan berdoa dulu sebelum makan. Sehingga anak-anak kita terbiasa bahwa ini setiap makanan yang kita makan adalah berkat daripada Tuhan dalam setiap kehidupan keluarga kita. Ya Bapak Ibu Saudari. Lalu kemudian saudara juga bisa setia mendengarkan cerita anak-anakmu hari itu. Kalau ada anak-anakmu yang cowok, yang perempuan, pengen curhat sama kamu, pengen cerita, dengarkan. Amin Bapak Ibu Saudari, dengarkan cerita-cerita mereka. Ya walaupun saudara mungkin lelah sepanjang hari, atau mungkin pasanganmu mau curhat, dengarkan Bapak Ibu Saudari. Ya setialah dalam keluarga saudara. Ketika saudara mengingatkan setiap pasanganmu, ingatkan dengan lembut. Saudara mengingatkan anak-anakmu, ingatkan dengan lembut dalam setiap hidup mereka. Ya, misalkan untuk berdoa, untuk ibadah, ingatkan Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan. Lalu kemudian di dalam setiap pelayanan, setiap kali datanglah lebih awal untuk persiapan-persiapan ibadah. Kalau saudara melayani, ya datanglah lebih awal dalam setiap hidup saudara. Setialah mendoakan satu sama lain di dalam kehidupanmu. Kalau misalkan ada jemaat-jemaat dalam setiap kehidupan kalian semua yang kalian tahu sedang sakit, sedang bergumul dan lain sebagainya. Minimal saudara bisa mendoakan satu sama yang lain di dalam setiap kehidupanmu setiap harinya. Atau saudara bisa setia juga ketika saudara datang ke gereja dengan menyapa shalom, shalom. Apa kabar? Apa kabar? Baik ya semua ya. Gimana hari ini? Oh puji Tuhan ya. Semua bisa dilalui, haleluya. Saudara setialah menyapa. Setialah memperhatikan jemaat-jemaat yang duduk sendirian ketika saudara ada di dalam dunia pelayanan. Ya, jangan nanti, wah saudara tahu, oh ini jemaat yang tanda kutip ya, kaya, lalu kemudian saudara salami. Sedangkan jemaat yang tidak punya apa-apa, saudara biarin aja lah, bukan siapa-siapa dia. Salami semua jemaat-jemaat dalam setiap kehidupan kalian semua. Bapak Ibu, dalam pekerjaan kita, ayo selesaikan tugas. Ya, setiap tugas-tugas kita dengan bertanggung jawab, dengan teliti dalam kehidupanmu. Bersikaplah jujur dalam pekerjaanmu. Dalam setiap laporan-laporan yang kau buat dalam keuangan, sekecil apapun. Saudara, ayo bersikap jujur. Jangan korupsi di tengah-tengah setiap pekerjaan saudara. Karena saya tahu Bapak Ibu Saudari, ada orang-orang di pekerjaan ya yang punya dilema seperti itu. Walaupun dia nggak pengen seperti itu, tetapi kadang Bapak Ibu Saudari di kantornya harus seperti itu. Membuat laporan-laporan fiktif ya, sehingga nanti bisa ditanggulangi ya ketika nanti berhadapan dengan kantor pajak bisa aman dan lain sebagainya. Saudara, berkatalah juga positif tentang setiap rekan-rekan kerja. Jangan di depan ngomong A, di belakang ngomong B. Di depan ngomong baik, di belakang Bapak Ibu Saudari saudara iri hati. Saudara berkatalah positif terhadap setiap rekan-rekan kerja dalam setiap hidup saudara. Ini ketika saudara mau setia dalam perkara kecil. Karena di bagian yang pertama ini, saudara, Allah melihat kesetiaan dalam perkara-perkara kecil. Bukan hal-hal yang hebat, tentunya dalam perkara-perkara besar dalam kehidupan saudara. Ya, jadi saudara, inilah yang pertama saudara renungkan dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Belajarlah berkontribusi dalam pekerjaan Allah, sekecil apapun itu, dengan rendah hati dalam setiap hidup saudara. Dan yang pertama saudara diajar, Allah itu melihat kesetiaan dalam perkara-perkara kecil. Yang kedua, Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan,
Belajarlah rendah hati. Prinsip yang kedua adalah prinsip kerendahan hati. Karena kerendahan hati adalah nilai tambah yang membuat kontribusi kecil itu menjadi berharga di mata Allah. Ya, kerendahan hati adalah nilai tambah yang membuat kontribusi kecil itu menjadi berharga di mata Allah. Saudara, di dalam Markus 12 ayat 40 sampai 44. Ya, ada persembahan janda miskin di sana. Yesus duduk berhadapan dengan peti persembahan pada saat itu di ayat 41. Saudara, ini adalah tindakan sengaja untuk mengamati dan mengajarkan kepada murid-murid Tuhan Yesus pada saat itu. Lalu kemudian saudari, penilaian Tuhan Yesus itu berbeda 180 derajat dengan penilaian manusia. Saudara, dia tidak membandingkan kuantitas dari setiap persembahan itu. Dia tidak membandingkan kuantitasnya, beberapa keping duit, tidak. Tetapi saudari yang dikasihi Tuhan, dia membandingkan, dia melihat, dia menilai Bapak Ibu Saudari bukan dari kuantitas persembahan, tetapi dari kualitas. Dari kualitas, bukan dari beberapa keping duit, tetapi dari berapa kualitas orang-orang yang memberi persembahan itu. Saudara, dan dia melihat ada janda miskin pada saat itu. Saudara, dia memberi dari seluruh nafkahnya. Dia memberi dari seluruh nafkahnya. Dan tentunya Tuhan melihat dari motivasinya. Dia memberi dari kekurangannya. Dengan ketergantungan tentu kepada Allah. Dengan ketergantungan penuh kepada Allah, janda miskin ini memberi dari setiap kekurangannya. Jadi Bapak Ibu Saudari, yang dilihat oleh Tuhan Yesus itu adalah kualitas, termasuk motivasi memberi itu. Untuk apa? Ya, wanita ini memberikan seluruh nafkahnya. Dan setelah itu Bapak Ibu Saudari dikasihi Tuhan, dia belajar memberi dari kekurangannya. Dan saudara tahu bahwa hal ini mengajarkan bahwa wanita ini benar-benar bergantung kepada Allah untuk hidup di esok hari. Padahal sudah habis yang dia berikan, dia memberi seluruhnya, tidak ada yang sisa dalam kehidupannya. Saudara, marilah kita belajar dalam setiap kehidupan kita semua seperti janda miskin ini. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, di dalam Galatia pasal 2 ayat yang ke-20, Paulus juga menekankan bukan lagi aku, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Paulus menyatakan hakikat hidup baru itu hidup oleh iman di dalam Kristus. Hiduplah oleh iman di dalam Kristus. Kalau saudara ada di dalam Kristus, maka saudara hiduplah oleh iman. Walaupun saudara nggak tahu gimana caranya hidup minggu depan, bulan depan, tahun ini 2026, Tuhan kalau seperti ini terus gimana Tuhan? Seperti apa dan lain sebagainya. Tetapi belajarlah Bapak Ibu Saudari, menjadi orang percaya. Saudara belajar hidup oleh iman di dalam Kristus. Ya, kami pun juga demikian. Kadang ada waktu-waktu di mana kami bergumul dalam hal-hal yang mungkin di sini kita bergumul, di situ kita bergumul. Ada hal-hal Tuhan izinkan kami bergumul, tetapi kami mempercayakan hidup kami kepada Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan sanggup memelihara. Tahun yang lalu Tuhan sudah memelihara. Tahun-tahun sebelumnya Tuhan sudah memelihara dengan setia. Saudara, saya pun percaya tahun ini pun Tuhan pasti pelihara. Demikian juga dengan kehidupan kita semua. Hiduplah oleh iman. Saudara-saudari yang terkasih, kontribusi kita itu bernilai kekal dalam setiap hidup saudara. Kontribusi kita itu sangat bernilai. Ketika motivasinya sekali lagi bukan untuk memamerkan si aku. Bukan untuk memamerkan Bapak Ibu Saudari kemampuan dirimu sendiri. Bukan untuk memamerkan kemurahan hatimu. Bukan untuk memamerkan kesalehanmu. Tetapi Bapak Ibu Saudari, motivasinya adalah sebagai ekspresi bahwa Kristus hidup di dalam aku. Amin Bapak Ibu Saudari. Ya, inilah motivasinya. Sebagai ekspresi bahwa Kristus itu hidup di dalam aku. Makanya aku melakukan ini. Makanya aku melakukan itu. Makanya aku dimampukan. Makanya aku bermurah hati. Makanya aku tahu belajar dari setiap kesalahan-kesalahanku itu. Saudara, mari dalam setiap hidup kita semua, kontribusi itu menjadi buah dari hidup yang tentunya sudah disalibkan dengan Kristus dalam setiap hidup saudara dan saya.
Saudara, di dalam 1 Raja-Raja pasal 17, itu ada seorang janda di Sarfat. Di tengah-tengah kelaparan yang hebat pada saat itu, dia hanya memiliki segenggam tepung. Dia hanya memiliki sedikit minyak untuk makan yang terakhir bagi dirinya dan anaknya. Saudara, ketika Elia memintanya, ya, baik tepung itu, baik minyak itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dia memberi dengan rendah hati. Dia memberi dengan penuh ketaatan. Dia nggak bilang, pendeta, hamba Tuhan, saya ini punya segini doang, habis makan ini sama anak saya, nanti habis ini juga mati. Nggak tahu diri ini pendeta. Dia nggak ngomong gitu, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Janda itu nggak ngomong seperti itu. Tetapi dia, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dia belajar memberi dengan rendah hati. Ketika Elia meminta Bapak Ibu Saudara segenggam tepung dan sedikit minyak yang terakhir itu, dia memberi dengan rendah hati. Dia belajar hidup dengan penuh ketaatan. Dia memberi dari kekurangannya. Saudara, kontribusinya kecil, ya. Mungkin dia hanya memberi dari segenggam tepung tadi, tetapi itu menjadi awal mujizat penyediaan Tuhan yang tidak berkesudahan dalam setiap kehidupannya. Amin, Bapak Ibu Saudari. Ya, itu menjadi awal dari mujizat penyediaan Tuhan yang tidak berkesudahan di dalam setiap kehidupannya. Bapak Ibu Saudara-saudari, pemaknaan pada bagian yang kedua ini, pemaknaan yang pertama yang saudara bisa ambil dalam setiap hidup saudara dan saya. Tuhan itu mengukur pemberian bukan dari apa yang kita beri, tetapi dari apa yang tersisa untuk kita. Dan ini berbicara tentang motivasi, berbicara tentang ketergantungan kita kepada Tuhan. Jadi ketika saudara memberi, saudara ini kasih oleh Tuhan, saudara berilah dengan rasa tanda kutip sakit. Seperti saudara ada kehilangan sesuatu. Ya Bapak Ibu Saudari, kalau saudara memberi biasa saja, ya saudara nggak sakit itu Bapak Ibu Saudari. Maka belajar saudara berkorban dalam setiap kehidupan saudara. Ingat ya, bukan berdasarkan apa yang kita beri dari kuantitasnya. Tuhan tidak mengukur pemberian itu dari itu, tetapi Dia mengukur dari apa yang tersisa untuk kita. Apa yang tersisa untuk kita. Sehingga motivasimu, ketergantunganmu kepada Tuhan yang benar-benar engkau bawa di dalam setiap kehidupanmu. Ini yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, belajarlah bahwa kontribusi yang rendah hati adalah kontribusi yang memuliakan Tuhan. Ketika saudara memiliki kontribusi, tentunya dengan sikap rendah hati, saudara, saya mengajak kita semua, kontribusi itu pun memuliakan Tuhan. Bukan untuk diri sendiri. Dan biarlah itu semua lahir dari pengenalan akan anugerahnya. Aku sudah diselamatkan, maka aku akan melayani. Aku sudah diselamatkan, makanya kenapa itu aku memberi. Aku diselamatkan, makanya kenapa itu aku berbuat baik dalam setiap hidupku. Karena saudara dan saya sudah diselamatkan di dalam grace, di dalam anugerah daripada Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, ada dua orang yang diminta memimpin doa syafaat di depan jemaat. Yang pertama berdoa dengan suara yang keras, dengan bahasa-bahasa yang puitis, dengan bahasa-bahasa teologis, saudari, dengan penuh kata-kata kami. Dan tentunya itu mengesankan bagi setiap orang-orang yang mendengar. Tetapi ada orang yang kedua, berdoa dengan suara yang sederhana, kata-kata yang polos, kata-kata yang penuh dengan pengakuan akan ketidakberdayaan setiap kehidupan kami. Dan saudara, kata-kata yang benar-benar bergantung kepada Tuhan. Setelah ibadah, banyak orang mendatangi orang yang pertama dan berkata, wah doamu itu tadi bagus banget tuh, hebat tuh doamu, kata-katanya mantap dan lain sebagainya. Saudara, banyak orang yang mengunjungi pendoa yang pertama, tetapi hanya satu atau dua orang yang mendatangi pendoa yang kedua dan berkata, doamu itu menyentuh hati saya. Saya merasa Tuhan dekat kepada saya. Saudara, kira-kira doa siapa yang lebih berkenan kepada Tuhan? Ya, Bapak Ibu, ini bukan soal hebatnya setiap tata kelola diksi dalam setiap pernyataan-pernyataanmu. Tetapi tentunya di dalam setiap doa-doamu ada kerendahan hati di hadapan Tuhan. Ada ketulusan di hadapan Tuhan dalam setiap hidup saudara dan saya. Maka pada bagian yang kedua ini, saudara, kita diajak untuk benar-benar memiliki sikap rendah hati
Karena itu adalah nilai tambah yang membuat kontribusi kecil kita menjadi berharga di mata Tuhan. Yang setuju katakan amin. Saudara, yang ketiga, atau sebelum yang ketiga, saudara, aplikasinya dalam setiap hidup kita semua. Ya, dalam kehidupan saudara, khususnya dalam hal memberi. Ketika saudara memberi persembahan, memberi sumbangan, saudara tanpa perlu disebut namanya atau diumumkan nominalnya, Bapak Ibu Saudari, saudara, kita fokus kepada ketaatan, bukan supaya dilihat manusia. Karena ada ya orang-orang memberi tapi supaya dilihat, lalu kemudian ditampilkan di LCD, di videotron yang besar. Oh, nama ini memberi sekian puluh M, nama ini memberi sekian ratus juta, nama ini memberi sekian ratus ribu dan lain sebagainya. Saudara, kita memberi, kita menyumbang ya tanpa perlu disebut namanya atau mungkin diumumkan, tanpa perlu hal itu sebenarnya. Jadi ketika kita memberi, fokuslah bukan pada pengakuan supaya dilihat sama manusia, tetapi ketika kita memberi, fokuslah kepada ketaatan kepada Tuhan. Karena saudara tahu bahwa Tuhanlah yang melihat setiap pemberian-pemberian itu. Ya, jadi saudara, pemberian saudara didedikasikan kepada Tuhan. Lalu kemudian dalam berkarya dalam hidup saudara, ketika saudara mengerjakan proyek pelayanan di belakang layar, ya, saudara tetap memiliki sukacita. Ya, walaupun saudara tidak dilihat oleh orang ya di depan mimbar, Bapak Ibu Saudari, sama jemaat-jemaat itu, saudara tidak terlihat pelayanan saudara, tetapi kerjakanlah itu semua dengan sukacita, tanpa merasa perlu disebut sebagai penggerak utama dalam pelayanan itu. Saudara, saya percaya dalam setiap pelayanan, ya kalau ada orang-orang yang menolak pelayanan, Bapak Ibu Saudari, saya selalu percaya bahwa Tuhan pasti akan mengirimkan orang-orang yang tulus, orang-orang yang rendah hati, orang-orang yang rindu, yang akan menggantikan orang-orang yang tidak mau melayani, padahal sudah punya kapasitas. Ya Bapak Ibu Saudari, ya itu biasa dinamika manusia dalam setiap hidup mereka. Tetapi saudari, ingat baik-baik dalam setiap hidup kita semua, milikilah sukacita walaupun saudara mengerjakan pelayanan di belakang layar, bukan di mimbar. Saudara, kita belajar juga mengakui kontribusi orang lain dengan tulus. Ya, tanpa mereka pun maka pelayanan ini tidak bisa bergerak dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Ya, harus seperti itu. Akui kontribusi. Kemarin kami baru mengadakan Natal. Saya mengakui kontribusi setiap pelayan-pelayan itu, Bapak Ibu Saudari. Ya, panitia-panitia dalam acara Natal. Ya, bahwa setiap acara Natal yang dijalankan itu bisa berjalan bukan karena saya, tetapi karena orang-orang yang sudah dipercayakan itu. Saudara, kita mengakui setiap kontribusi mereka adalah penting bagi pekerjaan Allah dalam setiap hidup saudara. Ya, demikian juga saudara dalam bersosial media, ya, sosial media dalam hidup saudara. Ketika saudara dan saya bermain medsos dalam hidupmu, saudara lebih banyak membagikan firman Tuhan atau kisah-kisah yang memuliakan Tuhan, atau mungkin daripada saudara pencapaian-pencapaian pribadi saudara? Lebih banyak mana saudara membagikan firman Tuhan yang memuliakan Tuhan, ya, atau daripada pencapaian-pencapaian pribadimu dalam setiap hidupmu? Tahanlah diri untuk tidak pamer. Tahanlah diri untuk tidak pamer ketika saudara memberi, punya sesuatu dalam setiap hidup saudara. Atau saudara, jangan pamer kesalehan dalam setiap hidup saudara. Karena Tuhan tahu setiap isi hati kita semua. Ya, orang hari-hari ini udah punya sesuatu, berhasil sedikit pamer, berhasil sedikit pamer, berhasil sedikit pamer, dan lain sebagainya. Ya Bapak Ibu Saudari, tetapi kita belajar untuk menahan diri, untuk tidak pamer dalam setiap kehidupan kita semua. Ya Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan. Ayo, ini yang kedua saudara diingatkan. Dan yang ketiga, atau prinsip yang ketiga, saudari yang terkasih di dalam Kristus, Tuhan, ingat ya, Tuhan tidak memandang besarnya kontribusi kita, tetapi ketulusan dan kerendahan hati di balik setiap tindakan kita. Saudara, prinsip yang ketiga tentang bagaimana kontribusi kecil, tentunya dengan hati yang rendah hati, justru menghasilkan dampak yang kekal. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, atau prinsip yang ketiga yang kita belajar, bahwa setiap kontribusi yang kecil itu adalah bagian
dari mozaik besar pekerjaan Allah. Ya, saudara, mozaik itu seperti seni dekoratif yang membuat gambar, ya, yang membuat pola dengan menyusun potongan-potongan kecil, menyusun kepingan-kepingan, ya. Nanti setelah sudah disusun Bapak Ibu Saudara, dan ketika dilihat dari jauh, wah ternyata indah sekali mozaik itu, ya Bapak Ibu Saudara. Mozaik itu seperti itu. Itu seni dekoratif Bapak Ibu Saudara yang membuat gambar, yang membuat pola dalam setiap kehidupannya. Saudara, setiap kontribusi kecil kita semua adalah bagian dari gambar besar pekerjaan Allah dalam setiap hidup saudara dan saya. 1 Korintus 12 ayat 12 sampai 27 itu mengingatkan kita. Paulus menggunakan tentang tubuh Kristus. Paulus menggunakan metafora tubuh untuk menggambarkan kesatuan, untuk Bapak Ibu Saudara menggambarkan keragaman dari setiap fungsi setiap tubuh. Itulah yang dilakukan, diajarkan oleh Paulus. Saudara, kalau saudara membaca 1 Korintus ayat 12, di ayat yang ke-14 ya, 1 Korintus pasal 12 maksud saya, di ayat yang ke-14 sampai 18. Saudara, Paulus menekankan bahwa Allah telah menempatkan masing-masing anggota pada tubuh, pada tempatnya Bapak Ibu Saudari, menurut kehendaknya. Tangan tidak bisa berkata kepada kaki, aku yang lebih penting, kamu enggak penting. Mata tidak bisa mengatakan kepada mulut, aku yang lebih penting, kamu enggak penting. Mulut mengatakan kepada apalagi Bapak Ibu Saudari kepada kaki, aku lebih penting, kamu tidak penting. Semua itu Bapak Ibu Saudari penting. Ya, karena Allah lah yang telah menempatkan masing-masing anggota pada tubuh, pada tempatnya menurut kehendaknya. Tangan tidak bisa berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Telinga yang kecil pun, saudara, itu vital fungsinya. Setiap kontribusi sekecil apapun dalam setiap kehidupan saudara terhadap pelayanan pekerjaan Tuhan, saudara, setiap kontribusi sekecil apapun itu adalah bagian yang dirancang Allah. Ya, itu adalah bagian yang dirancang Allah untuk kelengkapan, untuk kesehatan seluruh tubuh kita semua. Khususnya dalam konteks ini, dalam tubuh Kristus. Bapak Ibu Saudari, saudara, mari kita berkontribusi sekecil apapun, ya, karena itu pun bagian yang dirancang Allah untuk kelengkapan dan kesehatan seluruh tubuh dalam setiap hidup saudara dan saya. Lalu kemudian saudari ada dikatakan di dalam 2 Korintus pasal 9 ayat 6 sampai 15. Di sana ada hukum tabur dan tuai. Paulus mengaitkan pemberian dengan prinsip kerajaan. Di sana dikatakan, kamu belajarlah memberi dengan sukacita di ayat yang ke-7. Sehingga nanti ketika kamu memberi dengan sukacita, itu akan menghasilkan tuaian kebenaran. Itu akan menghasilkan tuaian kebenaran. Jadi tujuan akhir Bapak Ibu Saudari ketika saudara memberi, bukan supaya saudara diberi oleh Tuhan. Ya, bukan supaya saudara dan saya semakin kaya, bukan. Saudara, ketujuan akhir bukan kekayaan dari si pemberi, tetapi ketika kita memberi dengan sukacita, saudara, tujuannya adalah yang pertama, memenuhi kebutuhan orang-orang kudus. Yang kedua, Bapak Ibu Saudari, melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Itulah tujuan-tujuan pemberian kita semua. Supaya ada limpah ucapan syukur kepada Allah dalam setiap hidup saudara. Karena saudara tahu bahwa semua yang dimiliki di dalam setiap kehidupan saudara itu berasal daripada Allah. Yang setuju katakan amin. Jadi kan ada orang-orang ya Bapak Ibu Saudari. Jadi ketika ada seorang pendeta atau seorang pengusaha dia diberkati ya. Jadi dia diingatkan. Saya ingat sekali ada seorang pendeta pernah ngomong seperti itu. Jadi dia pada saat itu Bapak Ibu Saudari uangnya ya sudah, ya mungkin sudah sisa-sisa terakhir. Lalu kemudian saudari dia ingat untuk memberikan persepuluhan saat itu. Dia ingat katanya Bapak Ibu Saudari. Lalu kemudian dia ingat memberikan persepuluhan, dia berikan dengan nilai nominal yang besar itu yang sisa-sisa terakhir itu. Lalu kemudian setelah dia berikan saudari dikasih oleh Tuhan. Beberapa hari kemudian ada berkat Tuhan. Ada berkat Tuhan lagi. Berlimpah-limpah, terus berlimpah-limpah. Jadi konotasinya dalam setiap kehidupan orang-orang yang mendengar. Oh, ketika memberi ternyata itu kita bisa diberkati. Sehingga bisa punya ini, punya itu. Bisa beli mobil ini, usaha diberkati dan lain sebagainya. Saudara, ada orang-orang seperti itu.
Ya ketika mereka testimoni dalam setiap hidup mereka. Padahal prinsip dari ketika kita memberi, saudara, yang pertama kita memenuhi kebutuhan orang-orang kudus, melengkapi setiap tubuh Kristus. Yang kedua, saudara melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Saudara lihat lagi dalam 2 Korintus 9 ya, ayat 6 sampai 15. Jadi setiap kontribusi kecil kita itu adalah benih yang Tuhan pakai. Untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan sesama. Amin, Bapak Ibu Saudari. Dan tentunya untuk memicu setiap gelombang syukur kepada Allah yang hidup. Ketika saudara memberi, saudara, itulah tujuan dari setiap pemberian-pemberian kita semua. Ya, jadi kalau ada gereja ketika diberi Bapak Ibu Saudari, tetapi dia menimbun, ya, ternyata untuk membeli pulau, untuk membeli mobil kendaraan mewah, dan untuk tujuan-tujuan fana di dalam setiap hidupannya, Bapak Ibu Saudari yang dikasihi Tuhan, maka dia tidak mengerti arti dari setiap pengelolaan yang dipercayakan Tuhan kepadanya. Seharusnya ketika ada pemberian-pemberian umat, sekali lagi, saudara, itu semua dipakai untuk memenuhi kebutuhan sesama. Dan tentunya memicu setiap gelombang syukur dalam pelayanan gereja-gereja tersebut. Ya Bapak Ibu Saudari, sayangnya banyak yang tidak mengerti dan tidak berjalan dalam hal ini. Makanya Bapak Ibu Saudari, ayo kita terus belajar kebenaran dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara, ya, ada anak dengan 5 roti dan 2 ikan di dalam Yohanes 6 ya, ayat 1 sampai 13. Saudara, kontribusinya sangat kecil dan tampaknya tidak berarti untuk memberi makan 5.000 orang lebih pada saat itu. Namun ketika 5 roti 2 ikan ini diberikan anak itu, diserahkan dengan rela ke tangan Tuhan Yesus, saudara, maka kontribusi kecil itu ternyata menjadi apa? Menjadi bahan bagi mujizat yang besar yang Yesus Bapak Ibu Saudari lakukan. Dan itu dicatat di semua Injil, saudari dikasihi Tuhan. Ya, kisah 5 roti dan 2 ikan itu dicatat di seluruh Injil. Matius, Markus, Lukas, ya, Yohanes, Bapak Ibu Saudari. Saudara, ia adalah bagian yang tidak terpisahkan dari cerita besar itu. Jadi anak kecil itu, saudara yang dikasihi Tuhan, itu adalah bagian yang tidak terpisahkan dari setiap cerita besar itu. Bapak Ibu, walaupun namanya tidak disebut, tetapi kontribusinya itu yang mungkin sangat kecil, ternyata sangat berarti bagi pekerjaan Allah. Saudara yang terkasih, ingatlah, kita tidak bekerja sendiri. Kontribusi kita meskipun terasa sepele, Bapak Ibu Saudari, saudara mungkin lagi melayani anak-anak kecil, ya, yang selalu menangis setiap minggu, tetapi saudara layani mereka dengan tulus, ya, nyanyi-nyanyi, ngelucu-ngelucu di hadapan mereka. Saudara, ingatlah, itu tidak sepele. Itu terhubung dengan pekerjaan Tuhan. Itu terhubung dengan sorga dalam setiap hidup saudara. Dan ingatlah Bapak Ibu Saudari, saudara terhubung dengan pekerjaan-pekerjaan orang lain untuk membentuk gambaran besar rencana Allah. Ya, coba kalau nggak ada guru-guru sekolah minggu, ya, saya tidak tahu anak-anak itu akan nangis, ya, di balkon utama, ya, Bapak Ibu Saudari. Lalu kemudian orang-orang dewasa akan sibuk, ya, untuk apa? Untuk cep jangan berisik ya nak, jangan berisik ya. Untuk mendiamkan anak-anak yang sedang menangis, main lagi berisik, Bapak Ibu Saudari. Pastinya orang-orang dewasa akan terganggu. Makanya pentingnya peran guru-guru sekolah minggu dalam setiap kehidupan kalian semua. Jadi saudara, ayo, ya, ketika kalian melayani anak-anak ini dengan tulus, satu ketika mereka menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, saudara, pekerjaan kalian itu akan dicatat oleh malaikat. Saudara sudah mendukung orang tua. Untuk apa? Supaya orang tua mendengar firman Tuhan. Kalian yang melayani anak-anaknya. Dan saudara, malaikat mencatat itu semua. Itu pekerjaan-pekerjaan yang tentunya membentuk gambaran besar rencana Allah. Jadi kita tidak bekerja sendiri. Ternyata kontribusi kita, meskipun terasa sepele, saudara, itu terhubung dengan pekerjaan-pekerjaan Allah yang lainnya yang dilakukan oleh orang-orang di sekitarmu. Saudara, ketika kita setia dengan bagian-bagian kecil kita, kita ini sedang mempercayai Tuhan yang akan tentunya menggabungkan, ya, menggabungkan Bapak Ibu Saudara dari setiap bagian-bagian kecil yang kita kerjakan. Ya saudara, kita sedang mempercayai Tuhan menggabungkan, melipat gandakan
dan tentunya menyempurnakan sesuai dengan rencana Tuhan. Coba kalau pemain bola Bapak Ibu Saudari, ya dia hanya bermain seorang diri. Ada 11 pemain, tetapi dia hanya bermain seorang diri ketika dia menggiring bola. Saudara, tentunya Tuhan tidak rindu kita seperti itu. Tuhan rindu supaya kita menjadi satu kesatuan tubuh Kristus. Menggabungkan semua talenta itu sesuai dengan kelebihannya masing-masing. Dan akhirnya melipat gandakannya dan menyempurnakannya sesuai dengan rencana Allah. Bagi pekerjaan Tuhan, khususnya di dalam setiap kehidupan gerejamu mungkin, dalam kehidupan keluargamu mungkin Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan. Saudara yang terkasih, ada seorang turis yang melihat seorang nenek yang tua sedang menyusun, ya Bapak Ibu Saudari, mozaik yang besar di lantai katedral Bapak Ibu Saudari. Lalu kemudian dari dekat yang ia lihat, ya ternyata hanyalah batu warna-warni kecil yang berantakan. Dia bertanya, "Nek, apa yang sedang nenek lakukan?" Lalu kemudian sang nenek mengajaknya naik ke balkon ke lantai 2 Bapak Ibu Saudari. Lalu ternyata dari sana si turis ini terpana melihat sebuah mahakarya. Ternyata ya setiap apa yang nenek itu susun Bapak Ibu Saudari, ya yang dia susun itu untuk menjadi mozaik yang besar itu di lantai katedral itu, ternyata adalah mahakarya gambar Yesus yang indah yang sedang tersenyum, ya, yang tersusun dari ribuan batu kecil yang nampaknya tidak berarti tadi. Dan nenek itu tersenyum. Aku ini hanya menaruh batu-batu kecil di tempat-tempat yang sudah ditandai. Aku hanya setia menaruh, ya Bapak Ibu Saudari, batu-batu kecil itu pada tempatnya. Saudara, mari ya di dalam setiap gereja, anggaplah serius setiap peran dalam setiap hidup saudara, setiap pelayanan. Entah itu sebagai usher, sebagai penerima tamu, sebagai pendoa, sebagai penyedia konsumsi, ya sebagai worship leader, tim praise and worship dan lain sebagainya. Bahkan sampai ke petugas kebersihan, ya, ke petugas parkir Bapak Ibu Saudari. Ya, karena saya pernah mendengar, ya saya pernah ada di gereja yang, ya Bapak Ibu Saudari, jemaat-jemaatnya orang berada. Satu ketika ada salah satu anak dari jemaat ini yang bertobat Bapak Ibu Saudari. Orang yang cukup kaya pada saat itu. Ya dia bertobat. Ya satu ketika dia bertobat lalu kemudian dia minta sama Pak Pendetanya. Pak Pendeta, saya mau melayani. Tapi saya mau melayani hanya di parkiran. Saya mau mulai dari pelayanan parkiran. Memarkirkan setiap kendaraan-kendaraan jemaat. Ya ini orang kaya Bapak Ibu Saudari. Yang punya anak seperti itu. Ya akhirnya ketika dia, ya Pak Pendeta bilang, ya udah nggak apa-apa, kamu melayani dari bagian area parkiran. Ya lalu kemudian mobil-mobil itu diparkiri dan dia menyalami jemaat-jemaat yang hadir setiap minggunya Saudari. Saudara, setiap peran kita itu berharga. Ya, atau saudara sebagai pemusik walaupun skill saudara nggak penting, ya Bapak Ibu Saudari, bukan nggak penting, maksud saya nggak, masih tanda kutip ya, levelnya nggak tinggi, nggak pro dalam setiap hidup saudara. Tetapi Bapak Ibu Saudari, itu adalah batu-batu mozaik yang seperti tadi, yang vital, tentunya untuk kenyamanan dan kehikmatan ibadah untuk orang-orang di sekitar kita semua yang datang ke gereja tersebut. Saudara, di dalam masyarakat, belajarlah mengikuti kerja bakti yang mungkin RT berikan. Atau saudara bisa membayar pajak tepat waktu. Atau saudara tidak menyebarkan hoaks. Ini adalah kontribusi kecil untuk membangun bangsa dalam setiap hidup saudara. Ya Bapak Ibu Saudari, ingat loh, jadi pemimpin itu gak mudah. Jadi presiden juga gak mudah. Jadi pemimpin itu gak mudah Bapak Ibu Saudari. Sudah melakukan yang baik, masih ada saja yang mengkritisi. Sudah melakukan ini, masih ada saja yang suka menjelek-jelekan. Gak mudah, makanya kita sebagai orang Kristen jangan ikut mengkritik, tetapi ikut demo di dalam doa-doamu. Kalau memang ada sesuatu di hatimu yang tidak pas terhadap setiap para pemimpin-pemimpin ini, saudara demolah dalam doa. Jangan demo turun ke jalan Bapak Ibu Saudari. Demolah di dalam setiap doa. Berserulah kepada Allah. Tuhan tolonglah bangsaku. Pulihkan hati para pemimpin-pemimpinku. Berikan hikmat kepada mereka. Supaya mereka Tuhan benar-benar berkeadilan. Supaya mereka tidak mementingkan diri mereka sendiri. Ya Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan. Nanti dari doa-doamu Tuhan akan buat jalan-jalan maupun cara-caranya untuk memulihkan keadaan negeri kita.
Yang setuju katakan amin. Saudara, mari di dalam setiap doa-doa kita semua, kita percaya ada doa-doa yang pendek yang kadang kita panjatkan di tengah-tengah kesibukan kita semua. Itu pun adalah bagian dari peperangan rohani yang besar yang Tuhan kendalikan. Mungkin saudara lagi bekerja tapi saudara teringat anak-anak saudara ya di rumah. Tuhan, jaga anak-anakku supaya Tuhan pelihara. Mampukan dia untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan. Mungkin doanya singkat. Walaupun saudara lagi sibuk di tempat usaha, di kantor, tapi saudara ingat anak-anakmu di rumah. Doakan. Walaupun saudara doanya nggak panjang-panjang, tetapi saudara di tengah-tengah kesibukan saudara, saudara tahu ada peperangan rohani yang saudara lakukan setiap waktunya. Ya, di dalam setiap hidup saudara dan saya. Dan biarlah pada kesempatan saat hari ini saya mau tutup Bapak Ibu Saudara dari khotbah ini. Saudara, tahun yang baru ini terbentang di hadapan kita di 2026. Mungkin kita tidak akan membangun gedung gereja yang megah, pelayanan yang besar, memimpin kebangunan rohani secara skala nasional dalam setiap hidup kita semua, atau menjadi penginjil yang membawa ratusan ribu jiwa, ya kan, kita menangkan bagi Tuhan. Saudara, tetapi firman Tuhan hari ini tentunya mengingatkan kita semua, saudara, itu semua tidak masalah di matanya. Yang Tuhan cari di tahun ini dalam setiap kehidupan kita semua, saudara, adalah orang-orang yang setia dalam hal-hal kecil yang dipercayakannya. Jadilah orang-orang yang setia dalam hal-hal kecil ini, sehingga nanti saudara dipercayakan lebih lagi dalam setiap hidup saudara. Ingat, itu yang Tuhan cari yang pertama. Yang kedua, yang Tuhan cari di tahun ini adalah orang-orang yang rendah hati. Orang-orang yang memberi, orang-orang yang berkarya untuk kemuliaan namanya, bukan untuk namanya sendiri dalam setiap hidup saudara. Dan yang ketiga, saudara, yang Tuhan cari di tahun ini, Bapak Ibu Saudari, adalah orang-orang yang percaya bahwa sekecil apapun bagian mereka, itu adalah potongan vital dari setiap puzzle besar bagi kerajaan Allah dalam setiap hidup saudara. Mari kita memasuki tahun baru ini dengan komitmen baru dalam setiap hidup saudara. Bahwa Tuhan, di tahun ini ajar aku untuk setia. Ajar aku untuk setia dalam hal-hal kecil yang Engkau percayakan. Bebaskan diriku dari keinginan untuk dipandang hebat. Penuhilah aku dengan kerendahan hati daripada Tuhanku Yesus Kristus. Dan percayalah bahwa Engkau sedang menyusun setiap kesetiaanku yang kecil. Dan itu menjadi sebuah mahakarya bagi kemuliaan Tuhan dalam setiap hidup saudara. Saudara, kontribusi kecil ditambahkan dengan kerendahan hati saudara yang dikasihi oleh Tuhan maupun ketulusan, itu dampaknya kekal. Dampaknya kekal. Itulah matematika kerajaan Allah. Saudara, selamat berkarya tentunya di tahun yang baru. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Kami mengucap syukur pada kesempatan saat hari ini buat setiap kebaikan-Mu ya Bapa. Kami berdiri di depan pintu tahun baru ini, khususnya di minggu yang pertama, dengan hati yang terbuka, dengan jiwa yang membutuhkan Engkau ya Tuhan Yesus. Kami merangkul atau kami mengakui seringkali kami terbius oleh setiap godaan-godaan untuk menjadi besar di mata dunia. Sementara Engkau memanggil kami untuk menjadi setia di mata-Mu. Kami lelah mengejar pengakuan-pengakuan dunia, tetapi hari ini kami rindu untuk mengejar kerinduan hati-Mu saja ya Tuhan. Pada tahun 2026 ini, ubahlah paradigma kami ya Tuhan. Ajar kami supaya kami memiliki matematika surgawi dalam setiap hidup kami, bahwa kesetiaan itu lebih bernilai daripada ketenaran. Bahwa kerendahan hati itu lebih berkuasa daripada kebesaran. Taruhlah di hati kami, Tuhan, spirit daripada janda miskin itu, roh yang memberi dengan segala yang kami punya, sekecil apapun itu. Karena kami percaya bahwa Engkaulah penyedia sejati, dan ajar kami bergantung terus kepadamu ya Tuhan. Taruhlah di tangan kami semua semangat Tuhan, semangat daripada nabimu Tuhan Yesus, Zakaria atau Zerubabel Tuhan. Semangat untuk menyelesaikan pekerjaan kecil yang Engkau percayakan meski tak mendapat pujian ya Tuhan daripada dunia ini. Taruhlah dalam pikiran-pikiran kami pengertian anak kecil itu yang rela menyerahkan 5 roti dan 2 ikannya, dan percaya bahwa di tangan Tuhan
yang sedikit itu bisa mengenyangkan banyak orang. Tuhan terima kasih. Jadikan tahun 2026 ini sebagai tahun di mana kami menemukan sukacita sejati. Sukacita melayani tanpa dilihat. Sukacita dalam memberi tanpa diingat. Dan mengasihi tanpa pamrih. Biarlah setiap langkah kecil kami pada tahun 2026 ini mewarnai atau diwarnai dengan kesetiaan. Setia dalam setiap karya kami yang dibungkus tentunya dengan kerendahan hati. Kami serahkan seluruh tahun 2026 ini ke dalam tangan-Mu yang penuh dengan kasih ya Allahku. Pakailah setiap kami sekecil dan serendah apapun kami untuk kemuliaan nama-Mu yang besar. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan penyelamat kami yang setia sampai mati di kayu salib bagi setiap kami semua. Kami berdoa, berkati setiap umat-Mu, berkati setiap keluarga-keluarga mereka, berkati setiap pekerjaan, usaha bisnis mereka, dirahmati oleh Tuhan. Berkati rumah tangga mereka, pasangan mereka, anak-anak mereka, keluarga mereka, orang tua mereka, mertua mereka, diberkati oleh karena Tuhan. Opa oma mereka, cucu-cucu mereka diberkati. Di dalam nama Yesus Tuhan, Bapa berkati setiap kehidupan anak-anak-Mu yang terus setiap harinya belajar untuk terus mendengar suara-Mu melalui channel Pastor Ndeso. Bapa rahmati setiap hati. Terima kasih ya Tuhan, dan biarlah pada hari ini kami akan mengakhiri ibadah kami. Mari Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, kita yang rindu untuk Tuhan berkati, kita boleh mengangkat kedua tangan kita untuk menerima berkat yang berasal daripada Tuhan. Biarlah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus anaknya yang tunggal, dan persekutuan yang manis dari Roh Kudus boleh menyertai kita pagi hari ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua di awan-awan permai, menjemput kita semua menuju langit yang baru, surga di mana Tuhan Yesus memerintah, Yerusalem yang baru. Setiap kita yang diberkati dan terus rindu menjadi saluran berkat Tuhan, mari bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Saudara, berapa banyak yang terberkati? Saudara yang terberkati, jangan lupa saudara bisa, ya Bapak Ibu Saudara ini kasih oleh Tuhan, tap-tap layarnya. Saudara bisa berkomentar, bersih jiwa menyegarkan dari kota saudara. Ya, saudara bisa menulis itu. Bagi saudara yang terberkati, saudara bisa menulis bersih jiwa menyegarkan dari kota saudara. Thank you ya, dari Surabaya, dari Sarawak Malaysia, dari Nias Bapak Ibu Saudara yang sudah menulis, terima kasih. Dari Kebanjahe, dari Jakarta, ya dari Sarawak Malaysia, dari Jepara, dari Bekasi, ya dari Tanjung Tabalong Kalimantan Selatan, ya dari mana lagi Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, ya dari Banyuwangi, Garbesu, dari Surabaya, ya Surabaya banyak ya, Malaysia juga. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, terima kasih buat kebersamaan kita semua. Saudara kalau terberkati juga saudara bisa menerbangkan gift ya. Terima kasih Bu Linda Lase ya. Kalau saudara terberkati, saudara juga bisa menerbangkan gift jikalau saudara terberkati tentunya. Saudara, terima kasih buat setiap persembahan-persembahan yang saudara sudah berikan lewat pekerjaan Tuhan, khususnya lewat pelayanan Pastor Ndeso. Pastor Ndeso mengucapkan terima kasih. Biarlah setiap persembahan-persembahan yang saudara berikan setiap harinya, setiap waktunya boleh menjadi berkat kemuliaan bagi nama Tuhan, bahkan boleh menjadi berkat di mana saudara terus dirahmati oleh Tuhan dalam setiap hidup saudara dengan berbagai kebaikan Tuhan yang melimpah dalam setiap kehidupanmu dan kehidupanku. Saudara, bagi kalian semua yang rindu memberikan persembahan kasih, persembahan syukur, persepuluhan, donasi, support, kolekte, apapun namanya, persembahan khusus untuk pembukaan TK ya, yang kita butuhkan sekitar 70 juta kalau tidak salah ya, dari setiap apa yang sudah saya detailkan Bapak Ibu Saudara, ya sekitar hampir 70 juta ya Bapak Ibu Saudara yang kita butuhkan. Terima kasih buat dukungan-dukungan Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan buat setiap persembahan-persembahan ini. Saudara, buat kalian yang rindu tentunya memberikan persembahan-persembahan ini, saudara bisa masuk ke bio profil Pastor Ndeso di TikTok Bapak Ibu Saudari. Saudara dapat memberikan persembahan itu atas nama Angelin, istri saya. Atau yang kedua, saudara bisa menggunakan Social Bus Bapak Ibu Saudari ya. Atau kalau di channel merah Bapak Ibu Saudari itu ada di kolom deskripsi. Ya, itu saya biasanya tampilkan dalam khotbah-khotbah saya. Setiap waktu ketika saya uploadnya Bapak Ibu Saudari, saya tampilkan. Kalau saudara terberkati lewat pelayanan Pastor Ndeso, saudara bisa memberikan lewat BCA atau lewat Social Bus.
Bagi orang-orang Indonesia gunakanlah BCA atau bank-bank di Indonesia karena lebih memudahkan ya. Bagi orang-orang luar negeri saudara bisa menggunakan Social Bus atau saudara bisa menggunakan PayPal. Ya Bapak Ibu Saudari, kalau saudara terbiasa menggunakan PayPal, saudara juga bisa menggunakan itu. Nanti saudara tinggal tanya saja kepada saya kalau saudara mau menggunakan PayPal. Ya saudara inbox, Pastor saya rindu memberikan buat pekerjaan Tuhan lewat channel Pastor Deso karena saya terberkati. Saudara bisa memberikan bisa bertanya kepada saya, nanti saya akan memberikan alamat PayPal Pastor Deso ya Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Atau saudara kalau simpelnya pakai Social Bus karena memudahkan ya. Kalau Social Bus kalau tidak salah hanya memasukkan nama email, PayPal pun juga sama sih ya, menggunakan email atau nomor telepon. Nanti setelah sudah terverifikasi baru kita sudah bisa mendukung setiap channel ini tentunya ya, yang memberkati saudara. Saudara milikilah ketiga hal ini ketika saudara memberi untuk pekerjaan Tuhan lewat channel Pastor Deso. Yang pertama, saudara dikomando oleh Roh Kudus. Jadi ingat ya, pemberian ini sifatnya sukarela. Ya Bapak Ibu Saudari, saudara boleh memberi, boleh tidak. Ya, tapi komando utamanya dari Roh Kudus. Kalau Roh Kudus sudah mengingatkan saudara untuk memberi, berilah dengan tulus. Kalau dia tidak mengkomando saudara untuk memberi, saudara jangan ikut-ikutan memberi. Yang kedua, saudara, kenapa saudara memberi bagi pekerjaan Tuhan lewat pelayanan Pastor Deso? Yang kedua, karena saudara dan saya terberkati lewat channel ini setiap harinya. Dan yang ketiga, karena saudara sedang berlatih untuk bermurah hati. Ya, jadi itulah syarat-syarat Bapak Ibu Saudari ketika saudara memberi. Milikilah salah satu dari ketiga syarat itu, atau tiga-tiganya lebih bagus ya Bapak Ibu Saudari. Jadi puji Tuhan, saudara ingat ya, ujung-ujung dari pelayanan Pastor Deso tentunya adalah jiwa-jiwa. Supaya jiwa-jiwa diselamatkan. Itu kerinduan Bapak Ibu Saudari. Karena jiwa-jiwa itu berharga. Jiwa-jiwa itu adalah permata hati Tuhan. Makanya setiap hari, saya setiap hari live, berusaha live setiap hari. Saudara menginjil setiap hari. Dengan apa yang ada, teknologi yang ada di zaman kita hari ini. Supaya tujuannya supaya jiwa-jiwa itu bertobat. Jiwa-jiwa itu mengasihi Tuhan Yesus dan percaya kepada Yesus. Dan mereka boleh hidup buat kemuliaan nama Tuhan Yesus. Maka dukunglah channel ini selalu bagi kemuliaan Tuhan Yesus. Ya Bapak Ibu Saudari, saudara selesailah ibadah kita yang pertama, sampai ketemu nanti dalam ibadah yang kedua di sore nanti jam 5 sore. Bagi saudara yang rindu mengikuti ibadah offline saya, saudari ada ibadah jam 10 pagi ini ya di Kota Depok. Ya kalau saudara rindu datang, saudara yang dikasih oleh Tuhan, saudara bisa berkunjung. Saudara rindu dilayani oleh Pastor Deso, saudara bisa datang ke gereja ya jam 10 pagi. Itu di daerah Depok Timur Bapak Ibu Saudari. Bagi kalian yang rindu datang, nanti saudara saya akan berikan alamat lengkapnya. Saudara tinggal inbox saja, nanti saya akan berikan alamat lengkapnya bagi kalian yang rindu tentunya ya. Haleluya.